Assalamualaikum. Awas Bapak nih ikut sange lu, lihat itu barangnya itu lu. Mas sadar nggak mas? Stop, enak banget enak. Stop. Bapaknya pegang-pegang. Nggak kayak gitu mas, saya di sini hanya menyelamatkan mas. Stop dulu nih. Cepet cerita malah diem. Lanjutin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa, saya teman sama mas kameramen, mas foto. Gimana kabarnya mas? Baik Bapak nih gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik mas. Teman-teman, jadi malam hari ini saya sedang berada di satu lokasi. Dan ini sebenarnya saya pernah melakukan penelusuran di sini teman-teman. Jadi mungkin kalian untuk para penggemar Family Lasos pasti tahu saya pernah melakukan penelusuran di sini. Dan ini mungkin baru kemarin aja ya mas ya. Cuma kemarin itu kita lewat jalan yang kan jalannya ada dua. Kemarin saya lewat jalan yang rusak. Ini saya tuh ambil jalan yang lebih jauh lagi. Tapi lebih mendingan nih ya mas ya, udah aspalan. Nah saya tuh kan kemarin penelusuran di satu desa ya mas. Dan yang ada nenek tua yang cuci muka dengan sperma seorang bujang. Mas Oto masih ingat? Masih. Nah itu kan saya penelusuran di tempat itu ya mas. Nah saya anggap kan itu penelusuran sudah clear ya teman-teman. Tetapi ternyata itu enggak mas, itu enggak membuat masalah itu selesai. Ternyata memang si nenek itu banyak sekali tamunya gitu mas, bahasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang saya mau jumpai ini bukan orang yang kemarin itu loh mas, yang coli di depan nenek itu, bukan. Ini beda lagi. Yang jelas sama-sama laki-laki, tapi ini bedanya sudah punya istri. Nah saya itu dikabari sama orang tuanya, orang tua laki-lakinya ini. Nah mengabari saya, dia minta tolong, mbak tolong itu anak saya disadarkan. Dia itu apa ya mas ya, berkecil hati atau insecure karena dia itu mempunyai kelamin yang nggak masuk di standar nasional Indonesia mas. Jadi Nggak SNI gitu. iya, dia itu kecil, jadi sama istrinya tuh dihujat mas. Dan sampai belum mempunyai anak gitu teman-teman. Jadi ini nggak tahu kelainan dari tubuhnya sendiri atau bagaimana, saya kurang paham. Yang jelas si orang tuanya itu yang orang tuanya itu nyuruh saya untuk datang ke tempat ini untuk mbak tolonglah di stop perilaku anak saya yang seperti itu, yang minta tolong ke nenek tua untuk membesarkan alat kelaminnya gitu teman-teman. Katanya ini udah berjalan hampir setengah tahun mas di tempat ini, tapi katanya belum juga ada kunjung hasilnya. Malah istrinya itu semakin malu karena mengetahui perilaku suaminya yang seperti ini. Nah saya disuruh sama orang tuanya untuk memberhentikan perilaku si seorang laki-laki ini yang sudah mempunyai istri. Katanya biasa itu dia bertemu sama nenek itu di gubuk. Nah gubuknya itu pun saya itu pernah mas penelusuran di situ, tapi itu udah lama banget. Ternyata memang ini tempatnya orang-orang yang penuh dengan kemusyrikan dan banyak sekali hal-hal gaib menyelimuti lokasi ini mas. Jadi banyak sekali masalah yang lalu lalang lah mas di tempat ini gitu, ada aja masalahnya. Jadi saya sudah nggak asing dengan tempat ini, tapi saya agak lupa di mana letak gubuk itu mas. Ini saya berbekal senter karena lampu dari Mas Sote itu terbatas ya teman-teman. Dia hanya cerah di saya aja, tapi untuk memprediksi sekitarnya itu susah sekali. Kita lebih baik turun aja ya mas ya, karena seingat saya tuh gubuknya di bawah sini. Nah tapi saya bingung ada di sebelah kiri atau kanan saya. Teman-teman, saya ini sebenarnya nggak mau ya, bukan saya nggak mau nolong. Ini kan kayak masalah rumah tangga ya mas ya, maksudnya rumah pribadi. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau ikut campur, karena nanti kalau videonya tayang jadi banyak orang yang menghubungi saya gitu mas. Jadi bukan saya nggak mau bantu, tapi ada aja yang neror gitu mas. Jadi saya takutnya itu hanya prank, bukan beneran. Ya kalau beneran nggak masalah, kalau saya cuma ditipu. Dulu nggak ada sininya nih mas, aliran airnya.
Sekarang juga jalannya udah dipenuhi rumput. Ayo mas, kita turun mas. Kayaknya ada di belah sini deh. Kalau nggak salah. Waktu itu sama Mas Soto nggak sih ya mas? Bukan ya? Saya kayaknya sama Mas Bahul deh. Waktu Mas Bahul masih jadi kameramen teman-teman. Nih, kayaknya sejarah sinian nih. Nih mas nih. Nih kan bener nih. Ini gubuk nih. Kelihatan mas nih. Nih gubuk nih. Atapnya nih. Mana coba? Tuh, kelihatan mas. Mana Mas Fani? Itu gubuk nih. Ini atapnya nih. Bawahnya nggak kelihatan nih atapnya nih. Ini atap gubuknya nih. Itu orangnya di situ tuh. Mas. Kayak ada orangnya Mas Fani. Iya mas, betul mas. Betul mas. Astagfirullahaladzim. Tuh mas tuh. Selamat. Kita harus menuntaskan hal yang nggak benar di wilayah Indonesia mas, Indonesia Raya. Tuh, mas. Aduh, tempatnya udah beda dengan waktu saya penulisan di sini mas. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar apa yang kamu lakukan di sini. Astagfirullahaladzim. Lihat mas, teman-teman. Ternyata nenek tua seperti kamu nggak ada cukup-cukupnya. Heh, kamu mendengarkan nggak? Kurang ajar. Budek ya? Kamu sudah saya peringatkan kemarin, masih melakukan hal seperti ini. Mas, lihatlah. Perlakuannya seperti membuat saya ingin tertawa, Mas. Tapi, lihat teman-teman. Setelah ritual ini selesai, saya akan berikan dia pelajaran. Nenek itu Mbak. Betul. Awas Mbak Fani. Ya. Lihat teman-teman. Nih kelakuannya. Assalamualaikum. Mbak Fani. Awas Mbak Fani ikut sange lu, lihat itu barangnya itu lu. Mas sadar nggak mas? Mas sadar nggak mas? Berhenti. Ini nggak dianjurkan. Mas, bisa bicara mas? Enakan padahal sama nenek. Mas bisa bicara mas? Nek, hentikan dulu. Saya mau bicara. Sudah tua, sudah saya peringati kemarin. Ternyata masih banyak pasien yang datang untuk meminta sesuatu ke kamu. Sudah berapa lama kamu melakukan seperti ini? Setengah tahun. Oh, berarti benar mas yang dibilang sama orang tuanya mama sini. Aduh, Nek, berhentikan. Heh, kamu nggak takut sama saya? Mas, dia menyempelekan sekali mas. Mas, kamu bisa bicara nggak? Jenis kamu sudah berapa lama nih kayak gini? Bener setengah tahun. Astagfirullahaladzim. Hah? Itu susuk laki-lakinya lagi kenakan. Aduh, teman-teman, saya nggak habis pikir masih ada orang yang seperti ini. Tuh lihat ekspresi mukanya lu, Mbak. Tuh, Mbak. Astagfirullah. Gila ini bener-bener ngaco. Kan? Bukan, ini bener-bener ngaco ini mas. Alah, Ini nggak bisa ditiru. Berhenti Nek, berhenti, saya mau bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Nek, dengar kata saya. Kamu sudah tua, sudah mau menemui ajal kamu. Hentikan, jangan menerima pasien apapun. Ini tidak baik. Nggak malu kalau ini dilihat sama anak cucu kamu. Mas, sadar mas. Mas sadar mas. Mas sadar. Hentikan, jangan dilakukan terus menerus. Saya di sini hanya menyelamatkan
mamas-mamas ini karena orang tuanya itu malu ngelihat perlakuan anaknya yang seperti ini. Mas, sadar nggak orang tua kamu itu malu melihat kelakuan, nanti ini di blur ya Mas ya, melihat kelakuan kamu yang seperti ini. Ini tujuannya apa? Dikatain apa emang? Bisa geser nggak? Saya mau duduk. Stop, enak banget, enak. Stop. Bapaknya pegang-pegang. Nggak kayak gitu Mas, saya di sini hanya menyelamatkan Mas. Stop dulu nih. Cepet cerita malah diem. Lanjutin. Astagfirullahaladzim. Awas bapak nih, Ini sedikit gila ini. Dikatain bagaimana? Terus? Saya dapat informasi ada seseorang yang bisa memperbesar Alat kelamin. Terus? Terus? sama nenek-nenek ini, Pak. Nenek-nenek ini? Nenek-nenek ini? Ini? Ini tuh nggak punya kekuatan apa-apa Mas. Dia tuh bukan orang sakti. Benarkah, Mbak? Kamu selama setengah tahun ibarat minta kamu ini diapain aja sama nenek ini? Udah diapa-apain aja. Enggak, ini barang kamu diapain maksudnya? Diurut-urut atau gimana gitu? Iya, Mbak, digini-ginikan, Mbak. Astagfirullah, digini-gini kan? Iya. Terus? Astagfirullahaladzim Mas. Gila, ini bener-bener gila nih. Terus apa lagi? Stop, saya lagi ngomong. Terus? Astagfirullahaladzim. Udah gila. Selama setengah tahun itu ada perubahan, kelamin kamu semakin membesar? Mas, emang nenek itu masih ada rasanya, Mas? Tapi kenapa Mas itu ngelakuin itu, Mas? Hentikan. Kalian gak sopan, saya lagi bicara malah kayak gitu. Jangan menangis, tidak perlu disesali. Berhenti. Ini selama setengah tahun kamu udah berubah apa enggak? Kan saya udah bilang, nenek ini tuh bukan orang sakti. Bukannya kayak gitu, Nek. Kamu tuh selalu membodohi orang. Nenek ini tuh tidak sakti, Mas. Bangun, Mas. Mas, celananya dipakai, Mas. Mas sadar, Mas, celananya dipakai, Mas. Wes. Celananya dipakai. Saya malam, Pak. Jadi saya dapat arahan dari teman saya langsung ke sini. Kurang ajar. Tapi mbaknya tuh itu gak sakti yang bisa ringan saya. Dia ini bukan orang sakti, Mas. Kamu tuh dibodohi. Kamu itu hanya untuk... Aduh, saya juga sedih, Mas. Saya miris. Bapak ini kok nangis? Saya kasihan, Mas. Dia dibodohi selama setengah tahun. Kamu tuh dibodohi, Mas. Dia itu bukan orang sakti. Kamu hanya dimanfaatkan karena dia itu ingin hasratnya terpenuhi, Mas. Kamu jangan seperti ini. Kalau kamu mau alat kelamin kamu besar, coba aja pakai itu, Budin. Ya Allah. Kan dia besar, Mas. Lancip sama lancip itu jadinya apa, Mbak? Nggak tahu. Maksudnya diganti sama Budin aja, Mas. Mas, terapi pakai sabun mandi, Mas. Jangan, kamu ke dokter alangkah lebih baiknya.
dokter. Jangan ke nenek ini. Hah? Iya, kamu rugi. Ya ampun, miris sekali, Nek. Kamu tega membohongi dia. Kamu stres. Kita stres. Mas, selama Mas melakukan seperti ini, sama sekali tidak ada perubahan. Apakah istri Mas nggak marah-marah? Terus? Diam-diam dong, Mas. Mas selingkuh sama nenek-nenek. Aduh, gini aja ya, Nek ya. Mas, nenek ini sebenarnya dia tuh punya susuk pemikat orang-orang agar kayak nempel terus ke dia, kayak dia tuh lebih menarik, jadi dia banyak disukai orang. Jadi ini mau nggak mau saya harus lepas susuknya. Dan kenapa? Kamu marah? Saya akan hilangkan susuknya ya, Mas ya. Lihat teman-teman, saya akan keluarkan susuknya. Nanti yang akan keluar itu adalah bentuk berupa asap ya, Mas ya. Teman-teman, kamu bisa buktikan, kalian bisa lihat ini ya. Diam, Nek. Sekarang saya akan keluarkan susuk yang ada di dalam tubuh kamu agar kamu tidak bisa mendapatkan pasien lagi. Karena kamu sudah tidak menarik. Lihat ya, teman-teman. Teman-teman lihat ya. Saya akan keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu dari tubuh manusia. Jangan menjadi pengganggu. Kasihan orang yang lain menjadi korban. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Hal-hal buruk tidak boleh ada di tubuh manusia. Keluar kamu sekarang. Lihat, Mas. Keluar asap hitam. Nah, namanya semaput. Semaput itu pingsan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus aku gimana dong, Mbak? Masnya rumahnya di mana, Mas? Iya, masalah itu kita bisa antarkan kamu pulang-pulang, antarkan kamu pulang. Dan jelas nenek ini nanti setelah sadar, kita akan nasihati agar dia itu mau. Dan nanti kita akan kasih makan, kasih minum. Nanti Masnya ada baju kan? Itu tas Masnya ya? Jadi nanti Masnya pakai baju, kita antar pulang, tapi kita sadarkan nenek ini dulu. Masnya tahu rumah nenek ini di mana? Nggak tahu rumahnya? Udah, Mas. Ketemuan di sini. Tapi saya pernah penelusuran bertemu dengan nenek ini, dia itu di bawah pohon pisang. Maksudnya nggak di dalam gubuk, dia tuh kayak di perkarangan gitu, Mas. Mungkin karena ini hujan kali, Mbak. Oh iya, mungkin karena ini hujan, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini neneknya sudah saya keluarkan kayak yang namanya susuk pemikat gitu ya, teman-teman. Untuk disukai banyak orang agar lebih tertarik juga di mata orang lain. Ini sudah saya keluarkan dan neneknya pingsan. Buat Mas nanti saya amankan ya, teman-teman. Mas, jangan lakukan ini lagi ya. Pergi ke dokter kalau ada apa-apa ya, Mas ya. Ini buat malu, kasihan orang tua kamu. Teman-teman. Iya, kamu hanya kena tipu, Mas. Siap. Oke, teman-teman, penelusuran malam hari ini saya anggap selesai. Dan ini juga udah gak mungkin bisa berulah lagi karena saya tadi sudah mengeluarkannya. Dan kalau ada kata-kata atau perilaku dari kami yang kurang sopan, mohon dimaafkan ya, teman-teman. Karena semua yang kami lakukan, semua yang kami lihat tidak perlu diperdebatkan, teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau ada yang di skip, yang belum bergabung silahkan bergabung. Saya Van Ramadhani dan Mas Foto pamit undur diri. Ambil yang positifnya aja ya, teman-teman. Yang jelek dibuang. Dan kalau kalian ada keluhan apapun di tubuh kalian, jangan pergi ke orang-orang yang seperti nenek ini. Pergilah ke dokter ataupun tabib-tabib sekitar desa kalian. Itu pun kalian harus teliti. Jangan sampai tabib itu hanya berkedok ya, Mas ya, hanya untuk memeras uang kalian. Oke, teman-teman, sekian dulu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pakai baju dulu, Mas. Saya mau menyadarkan nenek ini dulu. Baju dipakai mana bajunya?